Ketua 1, Sekjen, Sekjen, Kepres, Bapak Ibu pengurus yang saya hormati, mohon izin kami akan mencoba menjelaskan terkait dengan platform Sport Science Analytics yang saat ini sedang kami awali untuk merintis untuk mendapatkan data secara komprehensif. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa melihat di belakang kami sudah dipersiapkan beberapa item tes yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kami sudah persiapkan terkait dengan biomotorik atau komponen fisik, meliputi ada kecepatan, daya tahan, kelincahan, VO2 max dan lain sebagainya, yang nanti secara real time akan bisa dilihat secara langsung oleh pemegang user, itu oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Ketua Umum, dan beberapa pengurus yang bisa diberikan akses. Kemudian kami juga melakukan pengukuran basisnya. Yang pertama terkait dengan skala kelelahan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kami mempersiapkan bagaimana mengidentifikasi kelelahan baik harian, mingguan ataupun bulanan, sehingga nanti tingkat kelelahan yang dialami atlet itu bisa terpotret dengan baik. Tingkat kelelahan ini skala Shortness nanti tentu akan dibaca, kemudian diberikan rekomendasi sistem regenerasi tambahan seperti apa. Apakah nanti hanya cukup dengan massage, apakah harus dengan kompres air dingin, apakah harus pergi ke sauna dan lain sebagainya. Jadi ini nanti akan membaca terkait dengan skala kelelahan atau indeks atau fatigue kriteria atau fatigue kelelahan. Berikutnya juga skala injury juga akan kita perlihatkan, baik melalui bertanya langsung dengan atlet ataupun dengan menggunakan alat ukur yang berbasis digital, sehingga akan diketahui kemungkinan ketidakseimbang kekuatan, ketidakseimbang fleksibilitas yang bisa menyebabkan aspek terjadinya injury itu, baik dari bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ini juga nanti akan kita pergunakan sebagai basis dasar para fisioterapis memberikan pemeriksaan bagaimana atlet pasca cedera itu sudah siap bermain atau belum. Jadi skala standar return to play atau return to sportnya sudah akan kita standarkan, karena selama ini mungkin belum sampai dengan level seperti itu. Kemudian ada saturasi dan limit dari basal yang kemudian akan menjadi pantuan secara umum daily. Kemudian di sini ada metrik yang mohon izin tidak bisa kami tampilkan karena konfidensial begitu. Tapi basisnya kami menggunakan semua program dan dengan berbasis pembanding gitu. Ada pembanding normalnya, ada pembanding tidak normal, dan ada pembanding high performance dan pembanding yang elite performance gitu. Kemudian selain fisik, kami juga melakukan pengukuran terkait dengan fisioterapis. Fisioterapis ini selain mengukur tadi skala injury, kami juga memberikan penanganan terkait dengan pre-rehab dan rehab. Jadi kami mencegah terjadi kelainan-kelainan atau injury yang bisa terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan yang ditemukan, atau juga tim yang akan melaksanakan rehabilitasinya. Jadi bisa kita data di sini dengan integrated. Kemudian skala-skala juga alat ukurnya mohon izin bisa di sebelah kiri ada mulai dari upper body, mohon izin. Jadi kami mengukur terkait upper body karena kebutuhan badminton sangat banyak melibatkan upper body, baik dengan bahu dan sebagainya. Kami mencoba mengukur kemampuan maksimal dan kemampuan rata-ratanya. Jadi ini standar rata-rata sehatnya. Jadi kalau nanti atlet misalnya A mengalami cedera, nanti pada saat proses regenerasi atau fisioterapis kami akan mendapatkan baseline-nya sebelum mereka kembali untuk bisa diturunkan dalam kejuaraan. Kemudian ada yang menggunakan lower body juga, ada yang bagian-bagian hamstring, bagian otot-otot bawah yang juga nanti bisa kita identifikasi terkait dengan performa di lapangan. Apakah terlalu kuat di sebelah kiri pada saat landing atau kanan, sehingga nanti antisipasi dengan pelatih teknik juga akan bisa diberikan. Baik, kemudian ada aspek izin medis kami juga berikan terkait dengan tadi tekanan darah, saturasi dan lain sebagainya. Kami nanti akan melanjutkan terkait dengan spesifik check up terkait dengan kebutuhan medis. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi akan kita kelola kebutuhan per orang perseorangan, baik untuk peningkatan performa atau dalam rangka untuk mempercepat regenerasi. Seperti yang diketahui, ketika mengalami proses kelelahan yang tinggi, selain tadi recovery management, pemberian regenerasi yang
food treatment, pemberian nutrisi-nutrisi untuk mempercepat proses pengurangan kelelahan itu dengan cepat. Jadi tidak hanya berbasis meal plan penuhan harian, tapi akan ada nanti terkait dengan atlet spesifik gitu ya. Jadi ini juga sudah kita siapkan, termasuk juga ukuran normal dan pembangunan lain. Secara teknis hal seperti itu nanti akan terdata dengan lengkap, sehingga para pelatih, para atlet nanti bisa kita lihat hariannya seperti apa, kemudian peningkatan latihannya seperti apa. Ini membantu kami untuk melihat training load atau zona latihan atau beban latihan yang diberikan, komparasi antara latihan fisik, regenerasi, nutrisi, dan lain sebagainya. Secara teknis seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.